the Lord of the world, the creator of everything in this universe. This is Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seluas langit bumi, sebesar penjuru galaksi, dan sedalam lautan yang tak bertepi. Nikmat Allah yang akbar takkan pernah tergantikan, walaupun dengan sajak-sajak indah seperti bunga mawar. Salawat beserta salam kita panjatkan kepada kehadirat alam anti Hoream. Siapa lagi kalau bukan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita dari fata morgana menuju kepada keabadian yang nyata. Dari zaman jahiliyah hingga zaman Islamnya, dari zamannya naik unta sampai sekarang zamannya naik mobil Toyota. Yang terhormat kepada kepala sekolah beserta jajaran staf-staf dewan guru, dan tak lupa pula kepada teman-teman yang saya cintai. Izinkan saya untuk menyampaikan sepatah dua patah kata yang telah saya patah-patahkan menjadi beribu-ribu kata, bahkan menjadi berjuta-juta kata. Dengan judul membangun generasi muda Islami di zaman serba teknologi. Berbicara tentang pemuda Islami, siswa-siswi Semanggi Harapan Negeri, akhlaknya yang terpuji, pintar mengaji, kalau mudah-mudahan dijadikan menantu oleh cucu cicitnya B.J. Habibie. Amin amin ya Rabbal. Masa muda remaja Islami dapat dihiasi dengan ibadah yang teratur, pikiran yang terukur. Kalau ngomong selalu jujur, tidak suka ikut campur, apalagi sampai ngawur. Marilah kita perbanyak bersyukur agar kita tidak mudah insecure. Setuju? Remaja masa kini 90% adalah remaja yang gaul. 90% remaja masa kini adalah remaja yang gaul. Nah, remaja yang gaul yang kayak gimana? Dia yang berpakaian modis kah? Dia yang berpakaian stylish kah? Bukan. Dalam kacamata Islami bukan seperti itu yang dimaksud. Lalu bagaimana teh? Dalam kacamata Islami, pemuda yang gaul adalah dia yang modern tapi tetap syar'i. Maka dari itu, kita boleh gak jadi pemuda modern? Kita boleh gak jadi pemuda yang mengikuti perkembangan zaman, perkembangan teknologi? Tentu boleh. Seiring berkembangnya zaman, berkembangnya teknologi yang semakin hari semakin menjadi-jadi, wajib bagi kita selektif dalam memilih tontonan dan tuntunan. Karena apa? Sekarang media sosial bertebaran di mana-mana, pergaulan bebas sudah biasa, tawuran semakin merajalela, dan zina dilakukan semena-mena. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min media sosial. Siapa sih yang gak tahu media sosial? Orang Indonesia, bahkan se-Asia Tenggara pasti mengetahui apa itu media sosial. Betul? Siapa di sini yang nggak tahu media sosial? Cung, bohong itu mah. Nah, dalam media sosial kita bisa melakukan apa? Contohnya apa aja? Kita bisa membuat story WA, Instagram story, bahkan bisa membuat konten-konten yang bernuansa Islami. Bahkan seperti halnya sekarang, kegiatan kita sehari-hari apabila dimasukkan ke media sosial, pasti orang dari Sabang sampai Merauke akan mengetahui kita tanpa melihat secara langsung. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Hujurat ayat 6 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
تصبحوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. Al-ayah Sadaqallahul Adzim. Wahai orang-orang yang beriman, apabila datang kepadamu seseorang yang fasik dan membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan kaum-kaum yang lain karena kebodohan, yang pada akhirnya kamu menyesali perbuatanmu sendiri. Syekh Taqiyuddin dalam kitabnya pernah berkata, "Ya ma'asyara syabab, wahai para pemuda-pemudi, khuzuki anfusikum wa antum syabab." Pergunakanlah masa mudamu dengan sebaik-baiknya. Karena apa? Wallahi ma ra'aitu ila fi syababi. Karena sesungguhnya aku tidak pernah melihat masa mada untuk berbuat kebaikan kecuali di masa muda. Brother and sister, rahimakumullah, tidaklah kita berusaha untuk bermanfaat untuk orang lain seperti halnya Nabi Muhammad SAW berkata, "Ya ayyuhan nas anfa'uhum linnas." Sebaik-baiknya manusia dialah yang bermanfaat untuk manusia lain. Segininya keadaannya yang sangat dibutuhkan, keberadaannya yang tidak diharapkan. Jangan malah sebaliknya, keberadaannya sangat menyusahkan, ketiadaannya yang sangat-sangat diharapkan. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Sebelum saya mengakhiri, saya ingin mengajak siswa-siswi Semanli Harapan Negeri untuk selalu berbuat kebaikan. Jangan malah kita mengumbar keburukan. Akhirul kalam, ujung minten ketiban boto, sembate lepat jembate loro, menawi lepat kawula nyuwun pangampura. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi